Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai presentasi, marilah kita puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul hari ini dengan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang profil usaha Tokopedia. Kita akan mempresentasikan bagaimana Tokopedia berkembang dan bagaimana pola pikir Tokopedia sendiri. Saya Angel sebagai moderator yang akan mengatur diskusi kita hari ini. Saya persilakan kepada Muhammad Mahda untuk memulai presentasi tentang profil usaha Tokopedia. Dengan Muhammad Mahda, saya persilakan. Baik, terima kasih. Aduh, di mute, di disable di share screen. Baik, yang pertama itu profil usaha Tokopedia. Apa itu Tokopedia? Tokopedia adalah perusahaan perdagangan elektronik atau salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang besar. Dengan mengusung model bisnis marketplace dan Mall Indonesia, Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil, dan brand untuk membuka dan mengelola toko online. Sejak diluncurkan sampai sekarang, layanan Tokopedia ini bisa digunakan oleh orang gratis. Sejarah Tokopedia. Sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita mengetahui dulu tentang asal mula dan sejarah dari Tokopedia. Semua bermula di tahun 2007, di mana dua orang anak muda bernama William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison berusaha memecahkan masalah pembeli dan penjual online di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Seringkali pembeli tidak bisa bertemu dengan penjual, pembeli takut ditipu, sudah transfer uang, ternyata barang tidak dikirim. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 2009, Tokopedia resmi diluncurkan di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Di awal pendirian Tokopedia di Indonesia, mengklaim bahwa cukup 12 menit menerima orderan pertama. Ketika itu, Tokopedia hanya merekrut 4 orang, di mana 2 diantaranya ialah pendiri dari Tokopedia. Saat itu, Tokopedia masih belum mempunyai kantor dan baru mengerjakan semuanya melalui rumah masing-masing karyawannya. Tetapi, dengan berjalan waktu, Tokopedia mendapatkan antusias dari berbagai pihak terkait dengan merchant dan customer. Di awal dibangunnya Tokopedia mampu merekrut 500 merchants dan 4.560 members. Tak disangka jumlah tersebut tumbuh dan tepat pada tanggal 17 Agustus 2010, Tokopedia berhasil merekrut 4.659 merchants dan 44.785 members. Visi misi Tokopedia. Visi Tokopedia adalah membangun Indonesia lebih baik lewat internet. B. Misi Tokopedia untuk terus berusaha memberikan kesempatan kepada setiap individu di Indonesia untuk memulai bisnis dengan mudah dan gratis di Tokopedia. 1. Selalu positif, keep positive attitude, selalu membangun dan memelihara sikap positif dan menjauhkan sikap negatif. Build positive teamwork, belajar dan tumbuh bersama dan memperlakukan rekan kerja seperti keluarga. 2. Memecahkan masalah, solution oriented, menganalisa inti permasalahan dan kemudian mencari solusi terbaik untuknya. Think big, berpikir jauh ke depan untuk setiap langkah yang diambil. Set your standards very very high, jangan mudah puas dan selalu temukan target dan tantangan baru. Accepting challenge, embracing mistakes, menerima tantangan dan belajar dari kesalahan. Yang ketiga, menjadi yang terbaik. Yang keempat, generasi Indonesia yang lebih baik. Integrity, memelihara sikap jujur dan menjaga integritas yang baik. Character, membangun dan menjaga nilai-nilai karakter diri yang positif. Yang kelima, fokus pada pelanggan. Build awesome product, membangun produk yang bermanfaat, dan give best service, selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Adapun juga logo Tokopedia didominasi dengan warna hijau, karena warna hijau identik dengan bumi yang menjadi lambang dari kerendahan hati dan ketenangan.
Tokopedia selalu berusaha untuk tidak egois dan selalu melihat dari sisi pengguna. Banyak fitur-fitur Tokopedia yang berasal dari masukan para tupers atau pengguna aplikasi Tokopedia. Adapun juga maskot dari Tokopedia yang bernama Topet. Kenapa burung hantu? Karena burung hantu banyak dijadikan sebagai simbol kecerdasan dan kebijaksanaan. Serta burung hantu juga memiliki kemampuan untuk melihat ke semua arah. Begitu pula dengan Tokopedia yang selalu berusaha untuk melihat dari berbagai sudut, baik pembeli maupun penjual, dalam mengembangkan layanan Tokopedia agar bisa memudahkan pembeli maupun penjual. Itu tadi dari profil usaha atau dari Tokopedia. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, kita sudah mengetahui bagaimana sejarah Tokopedia dan juga misi-misi, tujuan, serta juga logo, serta juga maskotnya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang pola pikir Tokopedia ini seperti apa. Saya serahkan kepada Siti Ainun untuk mempresentasikan bagaimana sih pola pikir Tokopedia. Kepada Siti Ainun saya persilakan. Bisa tolong dibantu yang screen PPT ku. Ya, oke. Tunggu ya. Sudah muncul. Coba dimulai. Cuma dua ya ini. Bisa diputar itu. Kayak video gitu. Coba. Bisa kah? Ya. Jadi
Coba mulai, Mi. Ih, berantakan, ih. Ya. Baik, saya akan menjelaskan pola kerja dari Tokopedia. Menurut CEO Tokopedia, William Tanuwijaya, mengungkapkan alasan dibalik pencapaian tersebut adalah sistem kerja di Tokopedia menekankan pada budaya kerja sebagai peta, terus value atau DNA perusahaan sebagai kompas, visi misi perusahaan sebagai tujuan. Dengan model itu, tim pusat Tokopedia berkembang dari 80-an orang pada tahun 2014 menjadi 400-an pada akhir 2015. Terus Tokopedia dipercaya mengembangkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada nakama atau karyawan Tokopedia. Secara garis besar, ada 3 nilai atau 3 DNA, antara lain pola pikir tumbuhan, fokus pada konsumen, serta membuat sesuatu terjadi lebih baik. William juga mengatakan, setiap nakama harus menceritakan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Maksudnya itu terus belajar seperti seorang murid kepada gurunya. Jadi harus menceritakan setiap 1 tahun terakhir dirinya. Terus Tokopedia juga percaya bahwa kesuksesan hanya bisa diraih dengan cara membantu orang lain menjadi lebih sukses. Filosofi ini ditanamkan kepada setiap nakama sejak awal menjadi pegawai Tokopedia. Karena bagi Tokopedia tidak cukup hanya mampu mempunyai skill, tetapi juga harus peduli terhadap misi perusahaan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita sudah belajar dan mengetahui tentang pola pikir dari pola kerja Tokopedia seperti bagaimana. Semoga itu bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang menonton ini. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perkembangan Tokopedia. Saya persilakan Rizka untuk memulai materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan perkembangan Tokopedia. Sejak dulu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2009, masyarakat Indonesia telah mengenal Tokopedia sebagai marketplace yang besar, di mana semua barang-barang kebutuhan dapat ditemukan di Tokopedia. Konsep yang dibangun benar-benar memahami apa yang telah dibutuhkan oleh banyak orang. Meskipun sekarang sudah banyak hadir marketplace serupa yang memiliki konsep yang sama seperti Tokopedia, kini Tokopedia telah menjadi kepercayaan banyak orang sebagai tempat belanja yang aman dan nyaman. 10 tahun pertama Tokopedia. Dalam 10 tahun pertama Tokopedia mendorong pemerataan ekonomi digital dengan memotivasi masyarakat Indonesia untuk memulai penjualan secara online.
Inisiatif ini dilakukan dengan membangun platform yang memungkinkan setiap orang dapat memulai dan menemukan apapun dan dimanapun. Perjalanan untuk dekade selanjutnya. Setelah 1 dekade berkomitmen untuk menciptakan ekosistem super, kini Tokopedia berupaya untuk menciptakan ekosistem menyeluruh yang dapat menjadi andalan dalam menjalani keseharian dengan misi untuk mendorong kemajuan Tokopedia dan Gojek menyatukan kekuatan melalui GoTo dengan menggabungkan layanan e-commerce on demand serta layanan keuangan dan pembayaran. Perkembangan fitur pembayaran di Tokopedia. Perkembangan fitur Tokopedia yang mana dulu hanya menggunakan aplikasi OVO untuk berbayar, tetapi sekarang di Tokopedia terdapat banyak pilihan metode pembayaran, di antaranya saldo Tokopedia, GoPay Later, virtual account, transfer bank, BRI Cerai, Link Aja, ePay BRI, dan Genius Pay. Dan yang terakhir yaitu perkembangan penjualan di Tokopedia. Survei 7 dari 10 penjualan di Tokopedia alami kenaikan penjualan. Hasil riset lembaga menyelidiki Universitas Indonesia atau LPEM FEB UI pada 2020 mencatat 7 dari 10 pelaku usaha di Tokopedia mengalami kenaikan volume penjualan dengan metode riset yang berjudul Bertahan, Bangkit, dan Tumbuhnya UMKM di Tengah Pandemi Melalui Adopsi Digital. Itu membuktikan bahwa kolaborasi antara Tokopedia dan masyarakat telah memberikan dampak besar untuk perekonomian Indonesia saat pandemi. Riset tersebut mengungkapkan 3 provinsi dengan peningkatan penjualan pelaku usaha tertinggi di Tokopedia, yaitu Nusa Tenggara Barat 1.440,6%, Sulawesi Tengah 73,4%, dan Sulawesi Selatan 73,3%. Sementara 3 provinsi dengan peningkatan jumlah pelaku usaha tertinggi di Tokopedia selama pandemi adalah Bali 66,2%, Yogyakarta 42,2%, dan DKI Jakarta 28,3%. Direktur Kebijakan Republik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia, Astri Wahyuni mengungkapkan, pandemi telah mempercepat transformasi digital di berbagai sektor digitalisasi dan teknologi. Bukan lagi sekedar nilai tambah, tetapi telah berkembang pesat menjadi sebuah kebutuhan untuk menjawab tantangan pandemi. Baik, itulah sedikit materi dari saya terkait dengan perkembangan Tokopedia. Baik, kita sudah mendengarkan dari Rizka Irawati tentang perkembangan aplikasi Tokopedia selaku sebagai e-commerce lokal di Indonesia yang terbesar ya. Baik, kita lanjut ke terakhir ya, efek pendapatan Tokopedia terhadap masyarakat. Saya persilahkan Akila untuk membawa materi tentang efek pendapatannya. Terima kasih, saya persilakan. Baiklah, adapun efek pendapatan masyarakat dari aplikasi Tokopedia. Tokopedia sendiri merupakan perusahaan teknologi Indonesia yang bertransformasi menjadi super ekosistem. Selama lebih dari 10 tahun terus mengakselerasi pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Dampak pemerataan ekonomi digital tersebut bahkan sudah bisa dirasakan langsung oleh masyarakat hampir di seluruh wilayah tanah air, mulai dari Aceh,
Papua. Adapun efek pendapatan dalam masyarakat dari aplikasi Tokopedia itu, yang pertama, Tokopedia kan harga 21% lebih murah dan bantu tingkatkan penjualan 20%. Di mana saat ini sudah ada 90 juta pengguna aktif yang mengunjungi Tokopedia setiap bulannya. Artinya 1 dari 3 masyarakat Indonesia sudah mengakses Tokopedia. Wakil Direktur MF menjelaskan, dari hasil riset kami, populasi penggunaan Tokopedia menyatakan bahwa Tokopedia membuat harga 21% lebih murah. Tidak hanya itu, Tokopedia juga membuat 79% pembeli menjadi paham tentang produk investasi digital. Dari sisi pemberdayaan ekonomi, Tokopedia terbukti mampu meningkatkan penjualan hingga 22%. Beberapa daerah di luar Jawa, kenaikannya bahkan sangat signifikan. Gorontalo misalnya mencapai 55,09%, Jambi 41,88%, Sulawesi Utara 36,60%, Kalimantan Timur 35,71%, dan Lampung 4,20%. Adapun Tokopedia juga membuat harga bahan baku lebih murah pada pembeli usaha mikro di daerah, yang mana Bengkulu sebanyak 54,5%, Gorontalo sebanyak 46,15%, Maluku sebanyak 45,45%, dan Sulawesi Tenggara sebanyak 53,8%. Adapun yang kedua yaitu Tokopedia membuat penjual aktif di Tokopedia bisa ciptakan 1.136 juta lapangan kerja merata. Pengaruh Tokopedia terhadap perekonomian Indonesia tak lepas dari jumlah lapangan kerja yang berhasil diciptakan. Menurut riset LPM FEBUI selama 2018, Tokopedia telah berhasil menciptakan 850 lapangan kerja baru dari penjual aktif Tokopedia yang berada dari Aceh sampai Papua. Jumlah ini setara dengan 10,3% dari total lapangan pekerjaan baru di Indonesia pada tahun 2018. Sebanyak 309.000 diantaranya bahkan menjadikan Tokopedia sebagai sumber penghasilan utama. Founder dan CEO Tokopedia, William Tanuwijaya, mengatakan bahwa sejak awal Tokopedia berdiri, kami memang berkomitmen untuk memudahkan masyarakat dalam memulai dan menciptakan lebih dari pemanfaatan teknologi. Sejak usia yang ke-10, kami terus bertransformasi menjadi sebuah super ekosistem yang menjabatani semua pihak dalam misi jalan untuk maju dan tumbuh bersama serta mengakselerasi pemerataan ekonomi digital di Indonesia. Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau akan terus menjadi fokus utama dari Tokopedia. Bagi kami, Makassar lebih daripada Manila, Sukanagara lebih penting dibandingkan Singapura, maka Tokopedia sebagai perusahaan teknologi Indonesia akan terus berkomitmen menjadi lebih relevan dan bermanfaat untuk Indonesia. Setelah tadi dari pendapatan masyarakat dari Tokopedia, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita sudah tahu ya bagaimana Tokopedia tersebut berdiri dan juga pola pikirnya seperti apa, serta perkembangannya di masyarakat itu bagaimana, dan juga efek pendapatan dan pengaruh dari masyarakat. Nah, sekarang saya ingin menyimpulkan hasil dari teman-teman semua supaya bisa lebih mudah dicerna. Yang pertama itu saya mau menyimpulkan tentang profil usaha Tokopedia. Jadi Tokopedia sendiri berdiri pada tahun 2007 yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leonitus. Yang kemudian visinya membangun Indonesia lebih baik lewat internet. Misinya untuk terus berusaha memberikan kesempatan kepada individu di Indonesia untuk memulai bisnis dengan mudah dan gratis di Tokopedia. Maskotnya itu dari burung hantu, yaitu tentang burung hantu melambangkan kecerdasan dan kebijaksanaan. Selanjutnya pola kerja ada 4 poin, yaitu menekankan budaya kerja, ada value atau nilai,
kemudian ada DNA, dan kemudian juga visi misi. Kemudian perkembangan Tokopedia, yaitu adanya fitur-fitur Tokopedia yang terbaru, terutama di metode pembayaran. Juga Gojek dan Tokopedia juga menggabungkan layanan e-commerce on demand, layanan keuangan, dan pembayaran. Yang terakhir, efek pendapatan masyarakat, yaitu pertama, Tokopedia membuat harga lebih murah dan membantu tingkatan penjualan naik. Kemudian kedua, penjual aktif 1,136 juta lapangan kerja terbuka. Dengan kata lain, Tokopedia berhasil membuat penjual membuka lapangan kerja baru. Dengan demikian kesimpulan dan presentasi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga atas presentasi kita ini teman-teman bisa menjadi inspiratif dan bisa dapat pelajaran dari perusahaan Tokopedia. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.